Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah persamaan garis lurusnya terlebih dahulu ya. Nah, definisi atau pengertian dari persamaan garis lurus adalah persamaan linier dua variabel dengan koefisien kedua variabelnya tidak boleh bernilai 0 atau bersamaan. Sedangkan dalam bentuknya, bentuk eksplisitnya itu ada Y sama dengan MX plus N, dan bentuk implisitnya ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi misalkan jika ada bentuk Y sama dengan MX plus N, itu sama saja dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu adalah dari persamaan dari garis lurus. Sedangkan definisinya persamaan linier dua variabel, di mana variabelnya adalah X dan Y dengan koefisiennya. Nah, koefisiennya ini adalah C atau N. Jadi, variabelnya adalah Y dan X, atau X dengan Y, dan koefisiennya adalah C. Tidak boleh bernilai 0 atau bersamaan. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Di sini ada persamaan Y sama dengan 3X min 6 dan 6X min 2Y sama dengan 12 merupakan bentuk persamaan garis lurus. Kenapa nih? Kita perhatikan cara mengubah persamaan garis lurus menjadi bentuk lain yang ekuivalen, atau ekuivalen itu sama, nilainya sama. Di sini ada 6X min 2Y sama dengan 12, ekuivalen dengan 6X min 2Y min 6X. Sama dengan 12 min 6x. Kenapa ini bisa jadi 12 min 6x? Karena kedua ruasnya kita kurangin 6 ya. Jadi min 2y sama dengan min 6x plus 2. Kan karena dikurangin 6, 6x dikurang min 6 dikurang 6x habis, jadi min 2-nya kita turunkan. Terus sama dengan 12 min 6x. 6x ini kan dari kedua ruas yang kita kurangkan min 6x. Jadi 12 kurang min 6x sama dengan min 6x plus 12. Kita turunkan saja. Tapi bentuknya kita rubah. Yang ada variabel yang terlebih dahulu kita masukkan ke depannya. Setelah itu min 2y per dibagi min 2 itu sama dengan min 6x plus 12 dibagi min 2. Jadi untuk menentukan nilainya ekuivalen atau sama dengan, maka kedua ruasnya itu kita bagi 2. Inilah kenapa ada bagi 2. Jadi Y sama dengan min 2 bagi min 2 habis 1 kan. Jadi Y sama dengan min 6x dibagi min 2 sama dengan 3x. 12 dibagi min 2 sama dengan min 6. Jadi persamaan dari 6x min 2y sama dengan 12 adalah ekuivalen atau sama dengan y sama dengan 3x min 6. Jadi persamaan garis berbentuk AX plus BY, AX plus BY sama dengan C dapat diubah menjadi Y sama dengan MX plus N dan sebaliknya. Selanjutnya, perhatikan grafik dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dalam koordinat kartesius di bawah ini. Inilah bentuk dari koordinat kartesius, di mana fungsi fx-nya sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini sumbu mendatar disebut sumbu x. Nih, sumbu ini mendatar disebut dengan sumbu x. Sudah tahu ya dengan koordinat kartesius yang bab kemarin. Dan sumbu tegaknya ini adalah sumbu fx. Jadi apabila di atas dituliskan dalam bentuk y sama dengan 2x plus 1, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu y. Nah, dengan demikian y kan sama dengan fx. Nah, karena grafik dari fungsi fx-nya adalah 2x plus 1 nih. 2x plus 1 atau y sama dengan 2x plus 1 berupa garis lurus. Jadi kalau kita menuliskan fx sama dengan 2x plus 1, itu akan sama dengan y sama dengan 2x plus 1 karena y itu sama dengan fx. Nah, maka bentuk y sama dengan 2x plus 1 disebut persamaan garis lurus. Jadi bentuk umum persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Nah,
Di sini syarat titik terletak pada garis. Nah, untuk menggambar garis yang diketahui persamaannya harus ditentukan 2 titik atau lebih yang terletak pada garis. Dan untuk menggambar sebuah garis yang diketahui persamaannya atau fungsinya, itu kita harus tahu dulu 2 titik atau lebih yang terletak pada garis. Nah, beberapa titik yang terletak pada garis dapat ditentukan dengan menggunakan syarat kedudukan atau titik terletak pada garisnya sebagai berikut. Nih, seperti ini. Sebuah titik terletak pada garis jika nilai absisnya dan ordinatnya ordinat titiknya tersebut memenuhi persamaan garisnya. Jadi titik X1 Y2 terletak pada garis Y sama dengan MX plus N. Jadi jika Y1-nya itu sama dengan MX1 plus N, itu bernilai benar. Nih, contoh. Nah, gambar grafik persamaan garis lurus 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, untuk X sama dengan 0, caranya adalah untuk X sama dengan 0, maka dari persamaan ini kita rubah X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, karena 2 dikali 0, 0. Jadi kita turunkan 3Y-nya sama dengan 6. Ketemulah Y sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Jadi Y sama dengan 2. Nah, untuk Y sama dengan 0. Maka, seperti tadi kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Jadi 2X plus 3. Y-nya kita ganti 0 sama dengan 6. Jadi karena 3 dikali 0, 0 habis. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 jadi 3. Jadi X sama dengan 3. Nah, maka dapat tabel seperti ini. X. Jadi kan ini Y-nya ketemunya 2, berarti 0,2. Y-nya 2, X-nya 0. Sebaliknya, Y-nya 0, X-nya ini 3. Jadi 3 dan 0. Atau 0 dan 3. Nah, maka kita dapat menggambar grafik sebagai berikut. Nah, jika X-nya 0, Y-nya 2, terus X-nya 3 dan Y-nya 0, maka gambar grafik yang dapat kita gambar seperti ini. Nih, X-nya 0, Y-nya 2, Y kan garis yang tegak. Terus X-nya 3, X-nya 3, Y-nya 0. X kan garis sejajar nih, 3 dan 0. Maka gambar grafiknya seperti ini. Selanjutnya, contoh. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X min 4. Jadi penyelesaiannya. Kan di sini persamaan Y sama dengan 2X min 4. Seperti tadi, kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 4. Kita cek ya, nanti kan di sini 2. Y sama dengan 2 dikali 0 min 4. Jadi Y 2 kali 0 nya habis, sisa jadi Y min 4. Jadi titiknya adalah 0, min 4. Terus jika X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi kita ganti X-nya ini 3. Kita kalikan. Misalkan Y sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurang 4, 2. Jadi Y sama dengan 2. Titiknya adalah 3,2. Maka tabel pasangan berurutannya seperti ini. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 4. Jika X-nya 3, maka Y-nya 2. Jadi 0 min 4 dengan 3 min 2. Ini adalah gambar grafik dari persamaan Y sama dengan 2X min 4. Ini 3 dengan 2. Terus yang tadi 0 dengan min 4. Contoh lain. Tentukan nilai P jika titik P min 6 terletak pada garis Y sama dengan min 3X plus 9. Jadi titik P min 6. Jadi P ini adalah bentuk X dan min 6 adalah bentuk Y. Sesuai dengan rumus. Rumusnya dilambangkan dengan X dan Y. Nah, jadi kan di sini nilai X-nya P.
nilai Y-nya sudah ketemu, yaitu min 6 sudah. Nah, jadi Y sama dengan min 3X plus 9 sesuai dengan persamaan soal. Terus Y-nya, karena kita sudah mengetahui dari soal Y-nya bahwa min 6, kita tulis min 6 sama dengan min 3 dan X-nya kita ganti 4. Kita ganti P. Jadi min 3 dikali P ditambah 9. Min 6 sama dengan min 3P ditambah 9. Kita pindahkan ruas, jadi min 6. Karena ini pindah ruas jadi minus. Jadi min 6 minus 9 sama dengan min 3P. Jadi min 6 min 9 lagi punya utang 6, utang lagi 9, jadi min 15 sama dengan min 3P. Jadi di sini kita dapat P sama dengan min 15 dibagi min 3. Jadi P sama dengan 5. Nah, untuk X sama dengan P sama dengan 5. Karena kita telah mencari P ini adalah bentuk X dan P adalah sama dengan 5, maka X-nya bernilai 5. Jadi X sama dengan P sama juga dengan 5. Dan untuk Y-nya sama dengan min 6. Nah, diperoleh. Ini kita buktikan benar atau tidak bahwa X-nya adalah 5. Y sama dengan min 3X plus 9. Y-nya kita ganti min 6 sama dengan min 3. Kita ganti X-nya 5 ditambah 9. Jadi min 6 sama dengan min 15 tambah 9. Min 3 dikali 5 sama dengan min 15 ditambah 9. Jadi min 6 sama dengan min 6. Nah, karena ini bernilai benar atau sama dengan, maka jadi agar titik P sama dengan terletak pada garis Y sama dengan min 3X plus 9, maka nilai P-nya sama dengan 5. Jadi ini benar bahwa X5 dengan Y-nya min 6 itu terletak pada garis Y sama dengan min 3X plus 9. Selanjutnya, menggambar grafik garis lurus. Jadi untuk menggambar grafik garis lurus itu menggunakan beberapa titik bantu. Jika menggunakan beberapa titik bantu, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus menentukan dulu beberapa titik bantu yang terletak pada garis lurusnya. Nah, yang kedua itu menggambar titik-titik bantu tersebut pada bidang koordinat kartesiusnya. Setelah itu kita menghubungkan titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesiusnya dengan garis lurus. Kita hubungkan. Nah, terus untuk menggambar grafik garis lurus, jika menggunakan perpotongan titik potong garis dengan sumbu koordinat, yang pertama kita harus menentukan titik potong garisnya dengan sumbu X. Jadi kita misalkan sumbu X, garis memotong sumbu X di Y sama dengan 0. Jadi kayak misalkan kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan. Nah, persamaan garis untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Yang kedua, kita harus menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, di mana kita substitusikan bahwa X-nya sama dengan 0. Nah, ke dalam persamaan untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Setelah itu, baru kita gambar titik potong garisnya dengan sumbu X dan sumbu Y di bidang koordinat kartesius. Baru kita menentukan kedua titiknya. Setelah melakukan cara ini, kita sudah mempunyai kedua titik potongnya dengan garis lurus. Jadi, baru kita tuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Seperti contoh ini. Contoh, misalkan grafik garis Y sama dengan 4 dikurang 2X adalah, yang pertama adalah cari titik potongnya dengan kita mensubstitusikan bahwa Y sama dengan 0. Jadi sesuai dengan soal di atas, Y sama dengan 4 min 2X. Y-nya kita substitusikan 0. Jadi kita tulis 0 sama dengan 4 min 2X. Karena ini bernilai 0, maka jadi 2X sama dengan 4. Karena pindah ruas ya. Jadi ini plus. Setelah itu X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Jadi kita dapat nih bahwa titik potong di sumbu X itu adalah 2,0. Selanjutnya, setelah kita mensubstitusikan bahwa Y sama dengan 0, maka langkah selanjutnya adalah kita substitusikan bahwa X itu sama dengan 0. Jadi misalkan kita punya Y sama dengan 4 min 2X, maka Y sama dengan 4 dikurang 2, X-nya kita ganti 0. Jadi Y sama dengan 4 dikurang 0, bahwa Y sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y di 0,4 nih. Kita udah punya dua titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Maka kita hubungkan titik potongnya membentuk seperti grafik ini. Nah,
Ini adalah grafik garis dari Y sama dengan min 4 min 2X. Nah, materi hari ini sampai di sini aja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.